banyak, dan saya akan lanjut Bapak Ibu ke pembicara kita yang terakhir, at last but not least, definitely ada Ibu Made Sriasi yang tadi juga merangkap sebagai panitia di dalam sini. Ibu Made Sriasi, Cluster General Manager dari Jambuluwuk. Mohon dibantu Bu, maafkan squeezing waktu sedikit untuk presentasi terakhir ini. Silakan Bu Sriasi. Oke, selamat sore Bu Erika, selamat sore kepada semua teman-teman dari PNB. Saya sangat bangga bisa hadir di salah satu di webinar seri 6 ini. Pak Wadir satu juga hari ini pertama kali ketemu Pak lewat dunia maya Pak ya. Sebelum saya mulai saya ucapkan Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Saya singkat saja, mungkin nggak sampai 15 menit Bu Erika, mohon izin karena saya harus terbang hari ini ke Jakarta. Tadi malam baru sampai dari Lombok, hari ini harus ke Jakarta. Oke, saya Nimade Sriasi. Saat ini posisi saya General Manager Cluster untuk pegang 3 properti, satu di Bali, satu di Gili, dan satu di Jakarta yang paling banyak Bu Erika. Suara saya terdengar oke. Okay. Jambuluwuk itu apa sih gitu? Jambuluwuk itu adalah nama Indonesia banget. Jadi Traditional Indonesian Hospitality, salah satu national change hotel yang di Bali baru berjalan selama kurang lebih 4 tahun. Jadi kita opening tanggal 3 Desember 2016. Jambuluwuk di Bali sendiri itu kita menyebutnya kenapa Traditional Indonesian Hospitality, dan kita menyebutnya Jambuluwuk adalah sebagai jewelnya Indonesia, adalah tiaranya Indonesia. Jadi kita berada di pusat pariwisata Indonesia. Rencananya kami memang akan melakukan pembangunan dari Sabang sampai Merauke. Memang sudah ada beberapa lokasi yang sudah dibidik oleh owner kami, dan kita mengembangkan semua budaya-budaya Indonesia sesuai dengan tradisinya masing-masing. Kalau di Bali kita mengangkat sekali dengan budaya Bali, ada di Jawa, ada di Gili, ada di Batu Malang, ada di Jogja juga. Nah dari sini kalau kita bawa dengan topik kita yang hari ini untuk webinar itu adalah Rebuild and Redefine Future Heritage Tourism Toward Extraordinary Community Empowerment Bringing in Generation Z. Jambuluwuk ini kita menerapkan memang dimanapun dia berdiri, dia akan mengusung konsep Indonesia, maksudnya daerahnya masing-masing. Dan menurut kami Jambuluwuk itu adalah sebuah prosperity, di mana dia berdiri, disitulah memberikan keberlangsungan atau prosperity kepada orang-orang yang sekitarnya, karena kita memang memberdayakan orang-orang yang di sekitarnya. Kalau di Bali baik secara pura ataupun masjid ataupun orang lokal itu kita pekerjakan dengan baik, dan kita bekerja sama dengan desa adat dan lain-lain, begitupun daerah yang lain. Slide lagi deh Mbak. Kemudian Jambuluwuk sendiri itu berasal dari desa kami yang pertama kali yang kami bangun adalah di puncak di Bogor. Itu Jambuluwuk pertama kali adalah nama desa, di mana desa itu adalah kami bangun berbentuk resort dan kayu bangunannya. Disitulah namanya Bromo dan Mandalika yang kami sun akan kita proses juga. Nah, sepanjang Indonesia ini dibangun, semua orang-orangnya adalah orang-orang kita. Jadi maksudnya orang-orang Indonesia yang kita develop menjadi orang-orang hebat. Bukan berarti kita tidak percaya dengan orang Western atau orang bule dan lain-lain, tapi kita memang niatnya ingin mengembangkan sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Prinsip owner kami adalah mencerdaskan generasi Indonesia. Nah, dengan Gen Z yang ada ini dari 2000, kelahiran 2000 sampai 2015 ini, kalau saya baca semuanya adalah masuk di prinsip kami untuk menjalankan Jambuluwuk ini. Karena kenapa? Jambuluwuk ini lebih banyak kita memang menggunakan sosial media, yang dimana pekerja kami adalah memang yang kami rekrut adalah orang-orang muda yang berbakat.
di mana orang muda ini yang berbakat bisa mengedepankan konsistensi waktu dan juga multitasking. Jadi lebih banyak. Tapi ada sisi mungkin yang tidak semua hebat ya dari sisi generasi Z ini. Jadi berusaha untuk mengarahkan ke arah sana. Pak, slide-nya cepat aja, Mbak. Kemudian Jambuluk selalu membawa tradisi dimanapun dia berada. Dari Bali ada yang saya jelasin sekarang ada dari Bali, kemudian ada di Gili. Dari Gili ini kita bisa menyeberang ke Gili dengan boat. Habis itu next lagi Mbak Ayu. Kemudian yang di Seminyak, lokasi kami City Hotel bangunannya, tapi tetap masih mengutamakan environment system bersih. Dari bangunan tetap masih ada tanaman-tanaman termasuk di rooftop. Dari pengolahan limbah juga kita tidak membawa ke SDP, tapi kita memakai DSDP yang ramah lingkungan, di mana air-air yang sudah diolah menjadi bersih itu dibawa ke pembuangan akhir tapi dalam keadaan bersih. Jadi kita memang Jambuluk itu berkomitmen sekali untuk menjaga lingkungan sekitar dan keberlangsungan tourism kita dalam masa kepanjangan ke depan. Next, Mbak. Bagi teman-teman yang memang lewat di Seminyak, silakan mampir. Ini adalah fitur kami yang di Seminyak. Terus Mbak jalan, Mbak. Oke, terus. Oke, ini fitur kami semua masih yang di Seminyak. Kemudian ada spa juga sama gym. Kebetulan hotel kami yang di Seminyak juga sudah mendapatkan sertifikasi HSE dari Kemenpar dan juga dari provinsi. Jadi dua-duanya apapun aturan pemerintah kita pasti menerapkan, itu adalah priority kami untuk mengedepankan satisfaction dalam menjalankan operasional. Jadi rata-rata karyawan kami yang di Jambuluk itu adalah berusia di bawah 30 tahun, di mana masih kebanyakan adalah Gen Z yang masih punya potensi sama teman-teman juga untuk memberi sharing untuk menjadikan kita lebih baik. Next, yang ini yang di Lombok, kemudian di Gili Trawangan ada 2,5 hektar dengan 95 villa. Saat ini Gili memang dalam keadaan sepi karena Gili memang tergantung dengan Bali banget. Cuman kamarnya memang gede, dia 75 square meter. Berada di daerah utara, bisa lihat sunset dan sunrise juga di depan pantai. Ada snorkeling dan diving activity-nya. Kemudian yang ini Jambuluk Malioboro, berada di kota Malioboro, Yogyakarta, 144 kamar. Ini adalah resort kami yang ketiga yang dibangun oleh grup Jambuluk sendiri. Lanjut, yang ini yang terakhir, yang terbaru koleksi kami adalah Jambuluk Tamrin yang berada di Tamrin City, Jalan Riau di depan Sarinah, 71 kamar. Sangat strategis dengan ballroom yang cukup besar. Kemudian yang ini di Batu Malang dengan luas tanah 6 hektar dengan villa 35 dan kamar 75 kamar juga. Dan mempunyai spot center juga yang tahun 2018 kita mengundang Noah, ada di sini dengan 5.500 peserta dari penonton dari Noah, dari fansnya Noah. Kemudian yang ini Jambuluk Convention Center yang di Puncak, ini adalah resort kami yang pertama, 3,5 hektar. Ada ATV juga yang sekarang lagi baru adalah Jambul Coffee. Nah itu mungkin sedikit tentang Jambuluk yang saya showing presentasi kepada teman-teman. Saya sendiri sudah hampir 4,5 tahun berada di Jambuluk, dan di sini saya banyak belajar tentang praktisi dari seorang pariwisata. Di satu sisi saya sangat bangga berada di webinar ini karena kenapa? Karena PNB adalah universitas yang saya dengar dari luar sana namanya cukup besar. Dan saya tidak menyangka dalam suatu saat saya dapat seleksi kemarin dan di bulan September saya diterima menjadi salah satu mahasiswa S2 Matrapar di PNB. Itu adalah membuat kebanggaan saya tersendiri. Bertemu dengan, di sini juga ada Pak dosen kami, Pak Ketut Budarmo, pernah juga waktu itu ketemu dengan Prof. Erna sebagai
tajur kami. Jadi teman-teman di PNB cukup support saya dalam akademisi karena selama ini saya berkecimpung dalam dunia praktisi. Jadi kesimpulan saya untuk Gen Z mungkin dari akademisi mereka cukup bagus karena mostly Gen Z ini adalah suka belajar. Jadi dia bisa bersekolah dan lain-lain, tapi praktisi dia perlu dikembangkan. Tidak mudah, tidak susah untuk mengembangkan Gen Z ini. Selama kita masih bisa mengarahkan dengan baik, dia akan menjadi pribadi yang lebih baik dari kita. Bahkan kita pun yang generasi sudah lewat dari Z, itu harap mengikuti tren-tren yang ada. Itu pun yang saya lakukan. Jadi saya harus belajar dengan anak-anak saya apa yang tren saat ini, apa yang menjadi saat ini. Itulah menjadi tren setter kita juga untuk trending market kita yang berada di Jambulu. Mungkin itu aja dari saya, Bu Erika, dan ini sudah 4.30, jadi saya mohon maaf banget karena saya harus buru-buru. Itu aja, terima kasih. Selamat sore.